Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Jipon yang diwakilkan, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita siang ini bisa Bapak Ibu sekalian memenuhi tugas saya sebagai CGP angkatan 10. Jadi saya beserta rekan-rekan saya masih menjalankan pendidikan guru penggerak. Jadi ini saya mendapatkan tugas dan saya harus mengisinya, wajib saya lakukan, yaitu tentang diseminasi penularan budaya positif di sekolah masing-masing. Lalu Bapak Ibu, ini untuk awal kita memulai acara ini, bisa kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama supaya nanti acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk yang pertama, sambutan kepala sekolah dan diwakilkan oleh Ibu Emi Agustinawati. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang sedang berbahagia, sedang menjalankan tugas, Mbak Nani Dwi Rahayu, untuk acara kali ini tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Dwi Rahayu. Diseminasi sendiri adalah merupakan suatu penyebaran, ya Mbak ya, penyebaran tentang inovasi yang sudah dikelola, yang sudah diarahkan tentang budaya positif, dan nantinya akan sangat bermanfaat sekali pada sekolah kita, terutama pada anak-anak. Itu sekarang budaya untuk yang positif, yang baik-baik itu nanti akan tumbuh, biar nanti sekolah kita itu benar-benar sekolah yang bisa membudayakan tanggung jawab, disiplin, sehingga dia berbudaya positif. Segalanya akan dilakukan secara positif. Semoga saja nanti bisa dilaksanakan di SMP kita. Jadi nanti biar anak-anak itu bisa berpositif, semuanya itu bisa budaya secara positif, dari perilakunya, dari bicaranya, dari cara pemikirannya, semuanya yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan semoga nanti Mbak Nani bisa menyampaikan dengan jelas, dan kita juga bisa memperoleh ilmu secara inovatif dari Mbak Nani, dan kita bisa menyebarkan juga pada anak kita yang ada di SMP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Emi telah memberi semangat saya. Lalu hari ini acara ini langsung saja nih Bapak Ibu ya. Budaya positif itu saya agak rasis sama Ibu. Itu saya
tadi kan dari aplikasi BIM Kreasinya itu kami dapat dari teman-teman ini sama, jadi akhirnya bisa terus ditularkan sama teman. Jadi ini bukti saya sudah bisa mengaplikasikannya seperti itu. Sebelumnya ini latar belakang dari filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pengajaran itu merupakan sebuah cara dalam memerdekakan anak belajar. Pengajaran itu merupakan transfer ilmu pengetahuan kepada anak untuk bekal dalam kehidupan di masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sebenarnya itu Bapak Ibu guru diperumpamakan sebagai petani. Petani itu kalau mau menanam padi itu beliaunya harus menanam, menyirami, menuai, dan memeliharanya sampai sedemikian rupa sampai bisa panen dengan hasil yang terbaik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan dari ajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, kita juga bisa sebagai petani tersebut. Jadi kita dengan murid ya seolah-olah diibaratkan padi, kita yang sebagai bapak petaninya, seperti itu. Lanjut ya, ini materi budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Itu materi yang akan nanti saya paparkan. Tapi sebelum ke materi, saya menginginkan, ini karena siang-siang ya Bapak Ibu, mungkin ada yang ngantuk ya Pak. Nah ini kita ice breaking dulu gitu nih Bapak Ibu. Iya, mohon maaf untuk Bapak Ibu berdiri dulu. Berdiri dulu, mungkin kita agak goyang-goyang sebentar, biar nanti agak lemes seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Kita mulai nih Bapak Ibu nih. Tangan ke atas, kaki impian, tangan ke samping kita berpelukan, tangan ke depan, buat harapan, tangan di depan. Satu lagi Bapak Ibu ya. Tangan ke atas, kaki impian, tangan di samping berpelukan, tangan di depan buat harapan, tangan di depan bertepuk tangan. Oke, kalau sudah mau bicara, ini kita lanjut materi berikutnya ya Bapak Ibu. Kira-kira masih ngantuk enggak Bapak Ibu? Oke, terima kasih nih. Lanjut pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu berdiferensiasi dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila masih ingat ya Bapak ya? Ada 5 profil pelajar Pancasila. Masih ingat dengan lagunya? Masih nggih? Atau ada yang kersa untuk menyanyikan di depan?
miskonsepsi yang terjadi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Untuk berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi biasanya orang yang sudah senior atau orang tua, bapak ibu guru, mungkin sama anak didiknya bisa juga dalam hal untuk memaksa, terutama dalam hal peraturan mungkin ya. Lanjut, Bema. Ya, perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ya, kita bisa mempraktekkan, kita mengepalkan tangan. Kalau teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu membuka kepalan tangan tersebut, kira-kira Bapak Ibu itu mudah untuk membukanya atau tidak? Misalkan Bu Indah mengepalkan tangan, kira-kira buka, mungkin di kepala tangannya ada sesuatu yang tidak ingin untuk bukan, tidak ingin orang lain tahu. Ya, terus misalkan coba Bu Indah buka tangannya, nanti tak kasih uang 1 juta. Kira-kira mau apa tidak? Itu perubahan paradigma kegiatan kepalaan tangan. Berarti tergantung teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Yang penting bagaimana caranya biar membuka kepala saya. Terus kalau mau, apa yang terjadi? Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan ilusi bahwa dengan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, memiliki alasan. Terus berikutnya, orang lain bisa mengontrol diri saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang kalah, model berpikir menang-menang. Bisa jadi ya, Mbak. Oh, tidak apa-apa. Oke, lanjut Mbak. Ini materi berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disebut yang artinya adalah belajar. Dan disiplin positif itu adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran murid tanpa adanya imbalan atau hukuman. Jadi disiplin positif itu karena dia sadar sendiri, bukan karena penghargaan, iming-iming, hukuman atau imbalan.
pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Berikutnya ada program primary years program, yaitu antara lain ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Berikutnya ada keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Ini materi berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, itu biasanya dengan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini namanya atau motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti ini termasuk motivasi eksternal dari luar. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini berarti motivasi dari dirinya sendiri, berarti dari internal. Tujuan disiplin positif. Ini merdeka menurut Ki Hajar. Karena merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan tidak melakukan apa-apa, tapi kita bisa memerintah diri sendiri dalam hal yang positif. Dan ini materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pokok segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tercukupi. Ini kebutuhan dasar. Ada kebutuhan saya, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Satu, untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Misalkan makan, pakaian itu penting. Masa ada orang nggak berpakaian, kan nggak etis namanya ya. Terus ada orang kok nggak makan sampai berhari-hari, nggak mungkin, karena ini namanya kebutuhan dasar. Tempat tinggal, keamanan. Kalau kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, menguasai harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, coba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Lanjut saja. Ya, ini karena sudah tercover yang tadi, nggak usah saja, lanjut. Iya, ini juga Pak Geno sudah paham, Mbak, lanjut saja. Iya, kebutuhan kesenangan juga Pak Suki sudah paham, Pak, lanjut. Kebutuhan penguasaan, ini Bu Emi juga sudah paham, lanjut. Ya, ini berikutnya posisi kontrol guru. Itu ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pemantau, merasa bersalah, teman. Terakhir adalah manajer. Ya.
Bu, ini masih bisu. Sebentar Pak, ini menyesuaikan butuhnya belum nyambung. Ya. Bapak Ibu, ini ada sebuah video. Ya, ini dia salah. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana. Seperti itu. Kira-kira kalau videonya kira-kira itu posisi kontrolnya apa? Gimana? Ya. Ada yang tidak setuju dengan hukum? Ya, langsung ini adalah penghukum. Kita lanjut video berikutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kira-kira kejadian kedua itu posisi guru seperti apa kalau itu? Jadi apa? Ketika ada lemas, pembuat bersalah. Betul ya? Apa gimana?
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu ada gantinya bikin seneng ibu. Nah, ini posisi kontrol Pak. Tadi berarti menjadi apa? Teman. Iya. Sebagai teman. Dan kejadian yang berikutnya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau kejadian 3 tadi berarti posisi ibu tadi sebagai apa Bapak Ibu? Yang 3. Apa? Yang barusan tadi. Manajer. Manajer atau penghukum? Apa itu? Ya, kita lanjut dulu. Kita bisa membedakan kejadian apa? Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kalau kejadian yang terakhir berarti posisi ibu tadi sebagai pengontrol. Karena tadi ada 5.
posisi kontrol. Kalau penghukum saya kira Bapak Ibu jelas ya. Ya mungkin Bapak Ibu di sini atau banyak di kalangan kita memang banyak menggunakan tipe atau posisi penghukum. Memang mungkin kalau penghukum membuat pikiran kita, membuat anak itu menjadi tertib. Tapi kalau di sini penghukum membuat tertib itu sifatnya hanya sementara karena dia ada eksternal dari luar, sadar karena dia sendiri. Kalau merasa bersalah, ada cirinya atau karakteristiknya bahwa tadi apa tadi di video ia membuat anak itu merasa bersalah kalau dia itu salah. Jadi seperti tadi ibu guru yang dikatakan apa yang harus saya lakukan? Kamu senang kalau saya dihukum sama bapak kepala sekolah misalkan seperti itu membuat merasa bersalah. Kalau yang kejadian 3 tadi adalah posisi teman, jadi seperti akrab seperti itu. Di sini bagus memang posisi teman. Mungkin ada masanya kita kadang-kadang memposisikan diri bersama murid itu sebagai teman. Tapi di sini juga ada sisi negatifnya kalau suatu saat nanti temannya sudah tidak bersama, jadi dia tidak melakukan hal yang positif. Terus lanjut ke pemantau. Kalau pemantau tadi kejadian yang keberapa Bapak Ibu? Keempat. Nah, kejadian yang keempat itu pemantau, sifatnya hanya memantau saja. Terus yang terbaik dari kelima ini, manajer pemantau adalah yang dari 1 sampai 5 tadi video yang terbaik kejadian yang keberapa? Yang terbaik menurut Bapak Ibu sampai yang terakhir, yang kelima. Kira-kira yang terbaik menurut Bapak Ibu itu yang mungkin semuanya baik semua, ya manajer. Posisi manajer itu memang baik, yang baik. Mungkin kali ini kita sebagai penghukum dulu tidak masalah. Mungkin lain waktu kita dan posisikan kita suatu saat merasa bersalah boleh, tapi tidak selalu dilakukan pembuat merasa bersalah. Suatu saat kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman ataupun pemantau. Ini semuanya baik, tapi mungkin yang lebih baik lagi yang bisa mendatangkan sadar dari intrinsik dari dalam diri kita mungkin adalah sebagai manajer. Jadi video yang akhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kok nggak peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Ya kalau ini tertib. Itu adalah mau tidak mau harus ikut, dan yang beri peraturan adalah sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu yang membuat adalah murid bersama dengan Bapak Ibu guru. Sekarang mungkin ada peraturan kelas tapi tidak terpakai dong sama ada keyakinan kelas. Pertama dulu ini nggak kelihatan ya tulisannya ya. Yang pertama, yang kedua adalah pembentukan peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas ini nanti kita buat menjadi keyakinan kelas. Kenapa kok harus dibersihkan kelasnya? Misalkan peraturannya adalah piket harus dilakukan. Kenapa ada piket? Berarti keyakinannya kalau ada piket kelas membuat
membuat kelas itu menjadi bersih. Kalau bersih berarti nyaman. Kalau nyaman berarti pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kalau berlangsung dengan baik berarti bisa membuat prestasi anak menjadi meningkat. Nah, itu keyakinan. Berikutnya kalau sudah terbentuk kalian berarti bisa lingkupnya lebih luas lagi menjadi lingkungan yang positif. Kalau semuanya sudah terbentuk lingkungan yang positif, jadi budaya positif. Nah, seperti di SMP Negeri 1 Depok bahwa ibu ini sedang dibentuk budaya positif, yaitu berdoa setiap pagi. Kalau saya lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini ada sebuah pernyataan. Mungkin di sini kita bisa baca dan bisa menentukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Misalkan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus berikutnya pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Atau konsekuensi hukuman. Pernyataan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Pernyataan berikutnya adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, kita lanjut Bu Irma biar tahu jawabannya. Ya, seperti itu. Hukuman atau konsekuensi. Pernyataan pertama termasuk hukuman, kedua termasuk hukuman. Pernyataan yang keempat jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak
daripada mengikuti rangkaian peraturan. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu memang bersifat abstrak. Karena kan yang terlihat jelas tertulis itu adalah peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kan sifatnya abstrak. Gopo, untuk apa? Untuk apa? Makanya apa kita pakai helm? Sifatnya abstrak. Yang berikutnya berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, dan semua warga kelas, warga sekolah terlibat dalam pembuatan. Jadi bisa kita praktekkan untuk ajaran tahun depan nih Bapak Ibu, pembentukan keyakinan. Jadi sebelum masuk kelas dibentuk dulu tentang keyakinan kelas, terus dibuat tempel di dokumentasikan. Ini tadi terkait dengan posisi kontrol seorang guru. Tadi yang terbaik adalah memang posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu tadi kejadian yang keempat, yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog komunikasi yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Atau dengan kata lain, segitiga restitusi itu adalah dia bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dia melakukan tindakan hal negatif, berarti dia harus mencari solusinya sendiri. Belum. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalkan seperti ini, kemarin ada kejadian memecahkan kaca kemarin itu ya, 8i misalkan. Jadi itu nggak langsung dimarahin kamu harus mengganti, bukan. Tapi misalkan kalau dengan segitiga restitusi, dipanggillah anak itu di tempat yang berbeda atau jauh dari temannya, mungkin biar tidak ketahuan temannya, di ruang sendiri. Terus kalau sudah dipanggil, ditanya, distabilkan kenapa dia melakukan atau memecahkan kaca misalkan. Terus berikutnya dengan proses validasi tindakan, mungkin memecahkan kaca itu nggak sengaja, mungkin tidak masalah, setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah itu tahap divalidasi tindakan. Jadi membuat anak itu tidak takut atau tidak jerah atau tidak memendam rasa dendam dengan sesuatu, enggak. Jadi anak itu dipanggil, distabilkan identitas, ditanya alasannya kenapa, terus divalidasi tindakan dengan cara mungkin melakukan hal yang salah itu. Berikutnya ditanyakan keyakinan kelas. Kira-kira kalau apa yang dilakukan itu sudah baik atau belum, sudah sesuai atau belum, itu namanya menanyakan keyakinan. Kalau sudah, anak tersebut diminta untuk mencari solusi. Kalau sudah memecahkan kaca misalkan, solusinya bagaimana, disuruh mencari sendiri, terus bertanggung jawab sendiri, seperti itu. Itu namanya. Berikutnya alhamdulillah ini sudah akhir untuk dalam penerapan program disiplin positif. Itu memang hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
suasananya ada. Tentang keyakinan kelas tadi ya, itu keyakinan kelas atau keyakinan mapel ya Pak. Mungkin setiap guru kan punya trik sendiri untuk membuat keyakinan. Ya, terima kasih Bu Emi. Keyakinan kelas itu atau keyakinan mapel tidak? Iya. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk oleh, kalau di SMP, kalau di SD mungkin karena hanya satu kelas, hanya satu guru nih, Bapak Ibu nih. Kalau tingkat SMP, jadi kalau peraturan kelas sudah ada, kita tinggal membentuk keyakinan kelas. Jadi yang membentuk mungkin bisa juga per mapel, bisa. Jadi per mapel atau per bisa. Mungkin kalau per individu seperti ini. Kalau setiap masuk berarti Bapak Ibu guru tersebut membuat keyakinan sendiri untuk bisa disikapi di dalam ruangan tersebut selama pembelajaran berlangsung. Misalkan Bapak Ibu guru tersebut membuat keyakinan kalau dalam pembelajaran kita setuju untuk bisa menghargai diri sendiri. Dengan kata lain, kalau menghargai diri sendiri bagaimana? Kalau ada orang yang sedang berbicara, berarti yang murid berarti harus mendengarkan. Atau kalau ngomong, Bu, Bapak Ibu guru selesai berbicara. Mungkin bisa per individu bisa. Tapi alangkah baiknya mungkin kalau sebagai wali kelas, kita kan sebagai wali kelas, kalau di SD kan gurunya tetap beberapa tahun. Kalau kita SMP mungkin ini terbentuk dari wali kelas di awal pembelajaran, awal tahun baru mungkin ya, itu bisa dibentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita ambil dari peraturan kelas, atau bisa ditambah tambahi atau peraturan yang dibuat oleh kelas itu sendiri dengan wali kelas. Kalau sudah terbentuk, mungkin alangkah lebih baiknya diabadikan, ditaruh di depan atau di belakang, biar anak-anak itu selalu ingat seperti itu. Jadi menurut saya kalau keyakinan kelas bisa dibuat per mapel, per individu, ataupun dikondisikan oleh wali kelasnya masing-masing. Seperti itu Pak ini. Apa ada monggo? Nah, untuk keyakinan kelas itu kan sebelum keyakinan kelas terbentuk, itu peraturan sekolah kan sudah ditempelkan di kelas-kelas. Contoh anak yang terlambat dengan ketentuan seperti itu, terlambat berapa kali dan sebagainya. Kadang-kadang anak sudah dibuat kesepakatan antara guru yang piket atau yang sering menjumpai, itu kadang-kadang sampai jenuh. Karena apa? Karena kalau keyakinan kelas dia menggambarkan menteng saja kan? Ya nanti sudah dinasihati, kemudian sudah disarankan ke BK minta strategi, ya tetap besok terlambat lagi. Supaya anak ini tidak mengulang terlambatnya berkali-kali, kalau saya itu solusinya bagaimana, atau kita kesepakatannya bagaimana seperti itu. Karena kadang-kadang anak itu sudah ada indikasi, yaitu ingin terlambat terus, selalu ingin terlambat. Sebetulnya dia bisa tidak terlambat, tapi dia tetap nekat terlambat. Seperti itu. Sampai diberi sanksi apa ya tetap dilaksanakan sanksi. Terima kasih. Sugeng, betul nih, kan pada kenyataannya memang posisi ini tentang keyakinan kelas. Memang
ada beberapa dan bahkan tidak hanya beberapa, banyak anak-anak yang sering melanggar. Karena kenapa dia melanggar? Kembali ke awalnya ya, karena kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia sering terlambat? Karena dia keterlambatan seperti itu, dia datangnya kalau tidak terlambat kan datangnya karena motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia maksudnya belum sadar saya harus datang, tidak terlambat, dia belum terbentuk kesadaran diri untuk melakukan hal yang positif, belum ada kesadaran untuk itu. Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Itu salah satunya kenapa dia sering terlambat. Dia sebetulnya ingin diapakan? Apa dia ingin biar terkenal atau dia ingin apa? Lah itu perlu kita cari. Kebutuhan dasarnya apa? Jadi bagaimana solusinya? Mungkin kalau menurut saya ya Pak Sutini, mungkin tidak bisa kita menyelesaikan dengan cara verbal. Mungkin bisa dipanggil satu persatu, kita ngomong pelan-pelan, mungkin dari dalam hatinya si anak tersebut dengan posisi kita. Jadi biar terbentuk kesadaran dari dalam, bukan dari luar, seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa menyadarkan anak tersebut biar datang tidak terlambat. Jadi memposisikan diri kita ya menggunakan segitiga kita menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi siswa masalah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini yang ilmu yang saya pelajari Pak Sikir. Jadi menurut saya seperti ini harusnya diselesaikan dengan langkah 3 restitusi. Mungkin ada pendapat Bapak Ibu guru yang lain. Kita mulai dulu Pak. Terus tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini Mbak Nanik Bu Nanik yang guru hebat kita CGP Angkatan 10 diseminasi tentang budaya positif yang harus kita benahi dengan adanya segitiga restitusi supaya Bapak Ibu juga bisa berso, walaupun di tahun yang lalu juga mungkin ada diseminasi dari guru penggerak yang lain, tapi ini mungkin lebih diulang lagi biar dengan berso. Jadi intinya saya sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu guru semuanya bisa mendukung adanya program ini, karena bagaimanapun kurikulum yang ada harus kita dukung, harus kita jalankan, dan dengan menjalankan dengan kepahaman ini kita akan semakin baik untuk menjalankannya. Memang step by step bertahap, kita tidak bisa langsung sempurna. Kita menyempurnakan sedikit, dan harapan kami juga Bu Nani nanti bisa jadi agen perubahan walaupun dari hal yang kecil. Tidak usah muluk-muluk, misalnya bagaimana menertibkan anak yang sering terlambat, punya trik seperti apa. Hanya itu, selamat untuk diseminasinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk Bu Eni sudah memberi kesempatan 2 kata. Mungkin Bapak Ibu kita bisa lanjutkan. Ada Bapak yang ditanyakan lagi. Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ini untuk menyimpulkan saja sebelum datanya. Jadi dari yang disampaikan oleh Bu Nani
ini tentang budaya positif, terus ada penjelasan tentang tema posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari sebagai guru untuk bisa memahami murid ini tadi. Tadi disampaikan di awal oleh Bu Nani bahwa kita itu sebagai petani seperti itu, padahal ternyata petani kita sebagai petani itu murid kita tidak semuanya padi, jadi ada yang jagung juga, ada bahkan mungkin yang telo. Nah, dari hal itu ternyata yang disampaikan Bu Nani tadi cukup lengkap sekali. Mungkin dari yang terakhir tentang segitiga restitusi, mungkin adalah hal yang baru yang harus kita pelajari bersama, di mana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan murid itu tidak bisa langsung to the point apa yang dilakukan, apa yang langsung kita eksekusi, kita selesaikan, tetapi adalah harus mencari tempat dulu, kemudian menstabilkan identitasnya, bahwa membuat anak ini merasa tidak bersalah seperti itu dulu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari budaya positif yang disampaikan tadi di sekolah kita mungkin sudah beberapa berjalan, dan akan lebih baiknya lagi kita sama-sama bisa membawa sekolah ini betul-betul bisa berbudaya positif, di mana murid-murid dengan sadar kesadaran dirinya, oh ternyata yang saya lakukan itu adalah untuk kebutuhan saya sendiri. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tanggapan, mungkin kalau pakai suaranya Pak Anang. Oke, baik Bapak Ibu, semoga ini acaranya saya kira sudah cukup, dan ini semoga bermanfaat untuk kita semua, memberi hal yang positif untuk kita semua dan sekolah kita. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata,